Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. CCTV di mobil, merah mobil tangki, jadi melihat mobil itu berhentinya di mana supaya ketahuan apa yang dilakukan oleh awak atau koordinator. Kalau terkait dengan KUHP yang baru ini justru yang perdana. Yang perdana. Sebelum-sebelumnya sudah banyak MOU tetapi tidak spesifik untuk menambut KUHP yang baru. Jadi sebelum-sebelumnya itu lebih kepada untuk rehabilitasi narkoba. Selamat pagi pendengar dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencegah penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak. Hiswana Migas berencana akan memasang kamera pengawas CCTV di setiap mobil tangki pengangkut BBM. Sambut KUHP baru, Bapas Bau-Bau gandeng Kelurahan Wameo untuk pelaksanaan pidana kerja sosial dan layanan masyarakat bagi anak. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 7 Agustus 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita pertama, pendengar, untuk mencegah penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak, Hiswana Migas berencana akan memasang kamera pengawas CCTV di setiap mobil tangki pengangkut BBM. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. CCTV di mobil, merah mobil tangki, jadi melihat mobil itu berhentinya di mana. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas bersiap meluncurkan sejumlah inovasi penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi energi nasional. Rencana tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Hiswana Migas yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Oktober nanti. Ketua Umum DPP Hiswana Migas Rahmat Muhammadiyah di Bau-Bau mengungkapkan salah satu inovasi adalah penerapan sistem monitoring pengendalian atau SMP. Melalui sistem ini akan dipasang kamera pengawas CCTV di setiap mobil tangki pengangkut BBM untuk memastikan distribusi berlangsung sesuai prosedur. Kamera tersebut akan memantau titik-titik pemberhentian dan aktivitas awak tangki secara real time. Ini akan menutup celah terhadap potensi penyimpangan dalam distribusi BBM. CCTV di mobil, merah mobil tangki, jadi melihat mobil itu berhentinya di mana supaya ketahuan apa yang dilakukan oleh awak atau koordinator. Tak hanya itu, Hiswana Migas juga tengah menyiapkan sistem elektronik seal, segel elektronik yang terkoneksi GPS. Teknologi ini dirancang agar tangki BBM hanya bisa dibuka di lokasi tujuan akhir. Jika tidak sampai tujuan, segel tidak akan bisa dibuka. Hal ini untuk mencegah praktek distribusi multi-target. Segelnya ini elektrik, dia terkonek dengan GPS. Jadi kalau tidak di tempat tujuannya, dia tidak bisa buka. Itu teknologi tadi yang rencananya melakukan oleh SND. Rahmat juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan dan pengawasan di lapangan. Salah satunya adalah pembaruan sistem penilaian berbasis kuesioner. Jika sebelumnya hanya supir tangki yang dinilai, ke depan mereka juga bisa memberikan penilaian terhadap juru pengisian umum atau JPU di SPBU. Sistem dua arah ini penting agar semua pihak, baik pengusaha transporter maupun operator SPBU, dapat bekerja secara profesional dan saling mengawasi. Ini bagian dari upaya menjaga mutu layanan dan melindungi konsumen. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sambut KUHP baru, Bapas Bau-Bau gandeng Kelurahan Wameo untuk pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Waode Nurliani.
Menyambut diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru, Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau mengambil langkah strategis dengan menjalin kerjasama dengan Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Puaro. Kerjasama ini difokuskan pada penyediaan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua belah pihak dilakukan secara langsung oleh Kepala Bapas Bau-Bau Nasiruddin dan Lurah Wameo Laode Taufan Jaya yang berlangsung di Kelurahan Wameo sejak 1 Agustus. Kepala Bapas Bau-Bau Nasiruddin mengatakan MOU ini merupakan momen penting dan menjadi bukti kesiapan Bapas Bau-Bau dalam mengimplementasikan KUHP baru. Dengan adanya perjanjian ini, pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak kini dapat dilakukan di lingkungan Kelurahan Wameo. Baik, kalau terkait dengan KUHP yang baru ini justru yang perdana. Yang perdana. Sebelum-sebelumnya sudah banyak MOU tetapi tidak spesifik untuk menambut KUHP yang baru. Jadi sebelum-sebelumnya itu lebih kepada untuk rehabilitasi narkoba, pelatihan kepribadian, pelatihan kemandirian, penyaluran kerja maupun penyaluran kesehatan. Nasiruddin menambahkan tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam MOU, beberapa lokasi yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial antara lain kantor Kelurahan Wameo, Pasar Wameo, rumah ibadah, serta sekolah dasar yang berada di kelurahan tersebut. Adapun ruang lingkup kerjasama ini mencakup peningkatan kualitas layanan pembimbingan kemasyarakatan, penyediaan layanan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak, penyiapan lokasi dan fasilitas pendukung, serta pelibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan. Dengan adanya kerjasama ini, Nasiruddin berharap implementasi KUHP baru khususnya terkait pidana alternatif bagi anak dapat berjalan lebih efektif dan manusiawi, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mulai melakukan penertiban parkir liar di ruas jalan Poros Waodewau, tepatnya di kawasan kuliner Puja Serata. Penertiban diawali dengan sosialisasi kepada warga. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Kita melakukan penertiban parkir supaya arus lalu lintas lancar sekaligus kita menjawab dari surat keluar. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mulai melakukan penertiban parkir liar di ruas jalan Poros Wadewau, tepatnya di kawasan kuliner Puja Serata. Penertiban diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat pada Selasa 5 Agustus 2025. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub Bau-Bau, Ansaruddin Udu mengatakan, masyarakat diimbau tidak lagi memarkir kendaraan di bahu jalan. Warga yang membeli makanan atau menyantap langsung kuliner di Puja Serata untuk memarkir di area jalur dalam yang telah disiapkan. Menurut Ansaruddin, area parkir resmi di Puja Serata telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Perwali tahun 2024. Penertiban ini bertujuan mendukung kelancaran lalu lintas sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi parkir. Kita melakukan penertiban parkir supaya arus lalu lintas lancar sekaligus kita menjawab dari surat keluar tersebut. Makanya sekarang tambah sosialisasi, mungkin 2 hari atau 3 hari ya sudah mulai kita adakan. Selain Puja Serata, di Sub Bau-Bau juga mulai menertibkan area parkir di titik-titik lain seperti depan Rumah Sakit Siloam dan depan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Kita pelan-pelan dari Siloam. Alhamdulillah UMB kita bersurat disanggupi. Kan lihat UMB sudah tali ya. Tanya bersurat karena mungkin sana orang langsung respon, dia langsung pasang. Jadi sudah tiada parkir. Dinas Perhubungan Bau-Bau berharap penertiban ini dapat menciptakan kenyamanan pengguna jalan sekaligus menertibkan parkir liar yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Warta Kepton pagi ini kita tutup dengan informasi wawancara
yang dilakukan oleh reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani bersama Kepala Bapas Bau-Bau Nasruddin terkait Bapas Bau-Bau yang terus optimalkan kerjasama lintas sektor sebagai upaya persiapan menyambut penerapan KUHP baru pidana kerja sosial. Bagaimana kesiapan Bapas dan sejauh mana kerjasama telah dilakukan? Kita ikuti wawancara berikut ini. Iya Pak, terkait yang saya WA-kan tadi itu kan ada MOU yang dilakukan pihak Bapas dengan Kelurahan Wameo. Itu sebenarnya Pak MOU yang keberapa yang sudah dilakukan oleh Bapas Bau-Bau terkait dengan untuk menyambut KUHP yang baru ini Pak? Baik, kalau terkait dengan KUHP yang baru ini justru yang perdana. Sebelum-sebelumnya sudah banyak MOU tetapi tidak spesifik untuk menyambut KUHP yang baru. Jadi sebelum-sebelumnya itu lebih kepada untuk rehabilitasi narkoba, pelatihan kepribadian, pelatihan kemandirian, penyaluran kerja maupun penyaluran kesehatan. Pak, ini hanya Kelurahan Wameo apa yang akan menjadi sasaran dari kegiatan untuk rehabilitasi sosial nanti terhadap warga binaan, Pak? Ya, jadi untuk MOU yang dengan Kelurahan Wameo ini terkhusus itu untuk persiapan KUHP dan implementasi sistem peradilan pidana. Jadi sasaran utamanya yaitu adalah para pelaku pidana yang oleh hakim diputus dengan hukuman di bawah 6 bulan. Jadi di dalam pasal 85 ayat 1 di KUHP Undang-Undang 61 tahun 2023 itu bahwasanya apabila hakim menjatuhkan hukuman di bawah 6 bulan atau denda kategori 6 itu maka pelaku pidana itu tidak harus menjalani pidana penjaranya, melainkan bisa diganti dengan pidana kerja sosial, baik itu menjalani kerja sosial di sekolah, panti sosial, panti jompo, rumah sakit atau lembaga sosial lainnya. Dan untuk yang anak di bawah umur itu juga bisa sasarannya juga ada untuk pelayanan masyarakat. Oke, baik Pak. Nah ini Pak, setelah Kelurahan Wameo, adakah kemudian Bapas Bau-Bau menyasar daerah lain atau kelurahan-kelurahan lain di Kota Bau-Bau mungkin untuk menjadi sasaran nanti alokasi kerja sosial sendiri? Baik, jadi kami pada tanggal 13 Juli lalu itu sudah mengundang setidak-tidaknya ada 5 kepala dinas ya, kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, kepala dinas pertanian, lalu juga ada dari kepala kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Arahnya adalah kami ingin menjajaki untuk perjanjian kerjasama dengan 4 sektor ini, yaitu pendidikan. Artinya kita ingin ada MOU dengan dinas pendidikan agar seluruh kecamatan yang ada di Kota Bau-Bau itu ditunjuk minimal 1 sekolah di setiap kecamatan untuk bisa membantu pelaksanaan kerja sosial, artinya menjadi tempat pelaksanaan kerja sosial. Sementara untuk dinas kesehatan arahnya adalah ke 12 puskesmas yang ada di seluruh Kota Bau-Bau. Lalu untuk dinas sosial itu terkait dengan panti sosial dan panti jompo yang ada di seluruh Kota Bau-Bau. Sementara untuk Kementerian Agama itu arahnya adalah kita mau kerjasama dengan seluruh rumah ibadah yang ada di Kota Bau-Bau agar secara serentak nanti pada Januari 2026 juga memberikan dukungan untuk menyediakan tempat kerja sosial di seluruh kecamatan, kalau perlu di seluruh kelurahan. Oke, baik. Berarti pada prinsipnya Pak ini sudah clear semua Pak ya untuk lokasi-lokasi yang menjadi lokus nanti kegiatan kerja sosial para napi yang memang nanti dijatuhi pidana kerja sosial itu Pak. Betul. Jadi salah satu output dari kegiatan saresehan dengan para kepala dinas kemarin itu adalah matriks yang berisi alamat, lalu kemudian kontak person, seluruh sekolah, panti, puskesmas di seluruh Kota Bau-Bau. Nah, nanti akan diproyeksikan untuk menerima kerja sosial itu, Bu Nur. Oh, siap, baik.
Pendengar, demikian Warta Kapton pagi ini, namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencegah penyimpangan dalam pendistribusian bahan bakar minyak, Hiswana Migas berencana akan memasang kamera pengawas CCTV di setiap mobil tangki pengangkut BBM. Sambut KUHP baru, Bapas Bau-Bau gandeng Kelurahan Wameo untuk pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Demikian Warta Kapton pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.